Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tuh kan, ini ayat terakhir yang kita bahas di bagian ini. Tuh kan, ujungnya mah tetap dong kita harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau enggak bisa masuk surga loh, enggak selamat loh. Banyak orang waktu baca ayat ini jadi kecil hati. Karena apabila dibandingkan dengan ahli Taurat kita enggak bisa, kita enggak ada apa-apanya. Terus gimana caranya dong? Apa berarti kita harus taat dulu melakukan hukum Taurat baru bisa selamat? Apa kita diselamatkan karena kasih karunia atau karena perbuatan kita sebetulnya? Nah, ternyata gini kuncinya. Kalau saudara renungkan, saudara cari terjemahannya, maka yang dibilang hidup keagamaanmu itu terjemahannya gini, kebenaranmu. Coba saya kasih terjemahan yang lebih tepat ya, gini. Maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kebenaran bukan soal ketaatan, bukan soal perbuatan, tapi status benar. Gimana caranya kita bisa punya status benar, yang lebih benar daripada orang-orang Farisi, yang lebih benar daripada orang-orang yang taat melakukan ini, kegiatan agamanya. Sekali lagi, kitab Taurat dan kitab para nabi memberi jawabannya buat saudara dan saya. Ayat tadi lagi saya akan bacakan buat saudara, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 53 ayat 5 bilang ini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Bagaimana caranya saudara disembuhkan dari kenajisanmu? Bagaimana caranya kita dijadikan benar dari semua kecacatan kita? Bilur-bilurnya yang menyelamatkan kita. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Sehingga ayat tadi digenapi. Kebenaran kita dibuat jadi lebih benar. Dibuat benar. Amin. Saudara dan saya oleh karena apa yang kita rayakan di Natal ini, kita dibuat benar. Katakan saya dibuat benar. Lagi saya dibuat benar. Lagi saya dibuat benar. Sehingga kita beroleh bagian dalam kerajaan surga. Karena apa yang Tuhan kerjakan itulah, maka kita semua disembuhkan, kita dibenarkan, kita dipulihkan, bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena Dia sendiri yang datang untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dia sendiri yang datang untuk menemukan kita kembali, walaupun kita suka memberontak, memberikan pengampunan dan keselamatan buat kita semua. Karena itu di bulan Desember ini, di mana kita merayakan Natal, jangan sekedar melewatinya sebagai another holiday season. Amin. Jangan cuma merencanakan liburan kita. Jangan cuma merencanakan hiasan Natal di kamar kos kita atau di rumah kita. Karena itu bukan the best part dari Christmas. Itu bukan bagian yang terbaik dari Natal. Bagian yang terbaik dari Natal adalah waktu saudara menyadari betapa berdosanya dirimu, betapa tidak ada harapannya engkau, tapi Tuhan tetap mencintaimu apa adanya. Dia mengejarmu sampai ke bumi ini untuk menebusmu kembali. Tuhan bukan sedang melakukan perjalanan liburan loh dari surga ke bumi. Gue mau liburan ke Bali gitu kan. Tuhan bilang, gue mau ke Israel gitu kan. Pemandangannya bagus. Tuhan gak lagi merencanakan perjalanan liburan. Dia sedang merencanakan sebuah perjalanan yang penuh dengan hal yang tidak menyenangkan. Karena Alkitab bilang ganjaran yang harusnya kita tanggung ditanggungkan kepada Dia. Dia sedang merencanakan sebuah perjalanan untuk menebus dan mendapatkan kamu kembali. Memulihkan kehidupanmu sehingga kamu bisa dibenarkan di hadapan Allah karena kasih karunia. Dan akhirnya supaya hidup kita bisa memuliakan Allah.